Dalam rangka upgrade langit Nusantara biar makin kece dan gak gampang diusik tetangga, Indonesia memutuskan belanja besar-besaran. 42 unit jet tempur Rafale dari Prancis. Yes, 42 biji, bukan 4, bukan 2, tapi 42. Kayak belanja di e-commerce pas tanggal kembar. Cuma ini barangnya bukan jaket, tapi pesawat tempur seharga satu pulau kecil. Kontraknya nilainya mencapai 8,1 miliar dolar AS. Alias kalau dibayar pakai receh koin seribuan, mungkin kita butuh truk tentara buat ngangkut duitnya. Dan pengirimannya, sabar dulu ya. Karena meski dipesan sejak 2022, baru datang 2026. Kayak pre-order game yang rilisnya lama banget. Menurut Marsikal TNI AYU Tony Harjono, 6 unit pertama bakal dikirim dalam dua tahap, 3 Februari-Maret, 3 lagi nyusul 3 bulan kemudian. Kalau diibaratkan paket JNE, ini jenisnya Yes, yang akhirnya sampai. Jet-jet ini bakal nongkrong gagah di Pangkalan Udara Rosmi Nurjadin di Pekanbaru. Kenapa di situ? Karena fasilitasnya komplit, ada simulator, hanggar pintar, mungkin juga ada wifi, sama coffee corner, siapa tahu. Intinya, Pekanbaru siap jadi markas besar para pilot Sultan. Tapi tunggu dulu, Pontianak juga kebagian. Pangkalan Udara Supadio bakal jadi lokasi kedua. Posisi dua-duanya strategis banget deket Selat Malaka dan Kepulauan Natuna. Wilayah yang rawan diusik teman lama dari utara yang doyan ngaku-ngaku pulau dan laut. Nah, biar pesawat barunya nggak cuma dipajang kayak action figure, TNI AU lagi siapin infrastruktur dari A sampai Z. Upgrade bandara, logistik ditingkatkan, software disiapkan. Pokoknya semuanya serius kayak persiapan kawinan. Pilot juga nggak sembarangan dipilih, harus berpengalaman, bukan cuma jago main flight simulator di warnet. Meski kelihatan keren dan gagah, beberapa ahli bilang Rafale punya PR yang harus dikerjakan. Misalnya nggak terlalu jago nyamar, alias kemampuan silumannya kalah dari jet generasi kelima macam FTG-5. Menurut laporan IFRI, bukan boyband, ini lembaga riset Prancis, Rafale masih agak ngos-ngosan kalau disuruh main petak umpet sama radar canggih. Pilot Prancis sendiri ngaku pas latihan bareng FTG-5 mereka kayak main PUBG pakai HP kentang lawan pemain PC spek dewa. Intinya, sensor Rafale agak cupu kalau udah di medan tempur high-tech. Makanya, sambil nunggu Rafale datang dan dandan, Indonesia juga melirik opsi lain. Ada F-15EX dari Amerika Serikat, jet Korea KF-21 Boramae, dan proyek Turki yang sok misterius tapi menjanjikan, Kaan. Bahkan Indonesia pengen kerja sama-sama Turki buat bikin jet generasi kelima sendiri, alias dari sekadar beli, jadi bisa produksi bareng. Nah, ngomongin soal kerjasama dengan Turki, ini bukan sekadar gengsi doang. Indonesia lagi berusaha naik kelas. Dari sekadar importir jet tempur jadi co-producer. Bareng Turki, kita bisa belajar bikin jet tempur generasi kelima, alias jet yang bisa ngilang, ngehack, dan hybrid kayak ninja tapi bawa rudal. Proyek bareng ini harapannya bisa bikin Indonesia punya teknologi sendiri, biar nggak terus-terusan jadi konsumen setia dari negara lain. Bayangin aja, kalau suatu hari Indonesia punya jet buatan sendiri, pilotnya bisa teriak, "Made in Indonesia bro," sebelum take off ke langit. Tapi ya, semua itu butuh waktu, duit, dan tentu saja drama. Karena dari sekian banyak pilihan jet tempur, masing-masing punya gengnya sendiri. Ada yang tim Rafale karena tampilannya keren dan multi-role. Ada yang ngebet F-15X karena tenaga kudanya luar biasa. Ada juga yang ngarep sama KF-21 karena katanya murah tapi speknya canggih. Dan jangan lupakan kubu yang ngarep diskon dari Turki buat Kaan. Sementara itu, TNI AU terus juggling antara upgrade fasilitas, nambah pelatihan pilot, dan baca manual jet Rafale, yang mungkin tebalnya kayak buku peraturan RT. Soalnya beli jet itu bukan cuma soal bawa pulang dan parkir, tapi harus siap rawat, siap terbang, dan siap kalau tiba-tiba ada tetangga ngelirik aneh. Dan tentu saja sambil belanja dan latihan, Indonesia juga harus pinter-pinter main diplomasi. Karena di dunia persenjataan, kadang yang penting bukan cuma siapa yang punya rudal lebih gede, tapi siapa yang temenannya lebih banyak. Jadi beli jet tempur itu bukan sekadar soal perang, tapi juga pamer eksistensi dan cari posisi di meja geopolitik dunia. Gimana? Makin panas nih langit Asia Tenggara? Meski Rafale udah dibeli dan jet tempur masa depan udah di-insert, ternyata Indonesia juga kepikiran satu hal penting. Jangan-jangan kita butuh jet siluman beneran nih. Soalnya di laporan IFRI tadi disebut, Rafale punya kelemahan. Gak cukup siluman, gak cukup tajam buat ngelawan IIDS kelas berat. Makanya, isu soal kekurangan Rafale bukan cuma sekadar catatan kecil di pojok laporan.
Ini kayak notifikasi WA dari mantan yang bilang, "Kamu harus berubah." Indonesia langsung refleksi. Jangan-jangan selama ini kita cuma ngejar jumlah, bukan kualitas. Jangan-jangan kita butuh yang bisa ngilang beneran di radar, bukan cuma di invoice pengadaan. Terus muncullah opsi-opsi jet generasi kelima. Mulai dari F-21 Boramai dari Korea Selatan yang katanya budget friendly tapi ganteng, sampai si Kan dari Turki yang walau belum jadi sepenuhnya tapi udah bikin Boeing dan Lockheed Martin was-was. Bahkan ada juga desas-desus lirikan ke F-35. Tapi ya, itu masih sebatas rumor kayak gosip selebriti. Nah, menariknya, sambil kita belanja-belanja pesawat dan ngobrolin siluman, dunia juga makin panas. Tiongkok makin aktif di Laut Natuna Utara, dan negara-negara ASEAN mulai pasang radar lebih tinggi dari biasanya. Semua mulai sadar, punya jet tempur canggih itu bukan gaya-gayaan, tapi kebutuhan kayak punya AC di tengah Jakarta siang bolong. Sementara itu, TNI AU harus nyiapin semuanya dari A sampai Z. Pilotnya, teknisinya, pangkalannya, bahkan hangarnya harus pintar. Jangan sampai pesawatnya Rafale, tapi parkirnya masih kayak warung Indomie tengah sawah. Dan ya, jangan lupa, selain alat dan tempat, Indonesia juga harus upgrade doktrin, cara pikir, cara perang, cara nanggepin situasi. Karena zaman sekarang, perang itu nggak cuma soal tank dan rudal, tapi juga soal data, sensor, dan siapa yang bisa ngilang lebih cepat di radar. Bener-bener kayak dunia dating. Siapa yang bisa ghosting paling rapi, dia yang menang. Sementara kita sibuk mempersiapkan pangkalan canggih dan pilot pilihan terbaik, negara tetangga mulai pasang mata. Mereka ngelihat Indonesia bukan lagi sekadar pembeli pesawat bekas, tapi udah mulai kayak crazy rich Asia Tenggara di sektor pertahanan. Tapi ya wajar, soalnya belanja Rafale ini total nilainya 8,1 miliar. Itu kalau dibelikan Indomie, mungkin cukup buat buka cabang di Mars. Tapi seperti biasa, dunia pertahanan nggak pernah sepi gosip. Banyak analis bertanya-tanya, lah ini Indonesia mau beli Rafale, F-15EX, KF-21, Kaan, emang pilotnya sebanyak itu. Ada yang nyeletuk, nanti kalau ada perang, jangan-jangan musuhnya bingung duluan gara-gara jenis pesawatnya campur aduk. Tapi inilah gaya Indonesia, konsepnya diversifikasi, biar nggak ketergantungan mirip portofolio investasi, tapi isinya jet tempur. Dan jangan lupakan satu hal penting, Rafale memang bukan pesawat sempurna, tapi dia adalah langkah penting menuju angkatan udara yang lebih modern. Anggap aja ini kayak upgrade dari HP kentang ke flagship. Masih bisa dikomplain soal kamera atau baterai, tapi jelas lebih siap buat daring maupun udaraing. Sementara kita sibuk mempersiapkan pangkalan canggih dan pilot pilihan terbaik, negara tetangga mulai pasang mata. Mereka ngelihat Indonesia bukan lagi sekadar pembeli pesawat bekas, tapi udah mulai kayak crazy rich Asia Tenggara di sektor pertahanan. Tapi ya wajar, soalnya belanja Rafale ini total nilainya 8,1 miliar dolar Amerika Serikat. Itu kalau dibelikan Indomie mungkin cukup buat buka cabang di Mars. Tapi seperti biasa dunia pertahanan nggak pernah sepi gosip. Banyak analis bertanya-tanya, lah ini Indonesia mau beli Rafale, F-15EX, KF-21, Kaan. Emang pilot sebanyak itu? Ada yang nyeletuk, nanti kalau ada perang jangan-jangan musuhnya bingung duluan gara-gara jenis pesawatnya campur aduk. Tapi inilah gaya Indonesia. Konsepnya diversifikasi, biar nggak ketergantungan, mirip portofolio investasi, tapi isinya jet tempur. Dan jangan lupakan satu hal penting, Rafale memang bukan pesawat sempurna, tapi dia adalah langkah penting menuju angkatan udara yang lebih modern. Anggap aja ini kayak upgrade dari HP kentang ke flagship. Masih bisa dikomplain soal kamera atau baterai, tapi jelas lebih siap buat perang daring maupun udaraing. Jadi, apakah Rafale akan jadi bintang utama TNI AU? Atau cuma jadi batu loncatan menuju jet generasi kelima macam Kaan atau KF-221? Kita lihat saja nanti. Yang jelas, Indonesia sedang naik kelas dalam dunia pertahanan udara. Dan meski belum bisa ngilang dari radar kayak F-35, setidaknya kita sudah muncul di radar internasional sebagai pembeli serius, bukan cuma penonton. Karena di dunia modern, keamanan bukan sekadar punya pesawat, tapi siapa yang paling siap saat semua sirene mulai berbunyi. Dan semoga, kalau sirenenya bunyi, kita sudah siap, bukan masih sibuk pasang wifi di hanggar Rafale.